Halo guys, kembali lagi di Babol Bahas Bola. Kali ini kita mau bahas dua match, yaitu semalam Man United menang 2-0 melawan Everton, dan Arsenal yang menang dengan susah payah melawan Brentford 2-1. Oke, sebelum kita ke sana kita bahas dulu hasil-hasil update dari pertandingan liga-liga top Eropa. Ada Inter Milan yang berhasil menang melawan Bolonya, dan itu membuat gap mereka semakin naik ke atas jauh, membuntuti dari pesaing-pesaing mereka. Ya, Serie A kita tahu lah, semua tim yang melawan Inter pasti akan kalah. Dan dari pertandingan yang lainnya, dari La Liga, Barcelona menang 1-0 melawan Mallorca, dan mainnya asli katrok banget, bener-bener katrok, bener-bener. Gue semalam nonton dan gue sebagai fans Barcelona itu sangat menyedihkan melihat permainan Barcelona di bawah Xavi musim ini. Bayangkan dari gameplaynya aja udah nggak jelas, terus pemilihan pemain yang dimainin adalah Kubarsi sama striker Xavi memainkan Marc Guiu. Nah, pemain dari Barcelona semalam itu passingnya itu katrok banget, asli. Build up aja nggak bisa, bahkan build upnya itu lebih bagus pemain Mallorca daripada pemain Barcelona. Mereka ketika dapat bola dari kiper ke center back, ya bolanya dikasih bola direct terus, dan bolanya itu hampir selalu nggak nyampe. Dan gue itu kasihan sama Gundogan karena dia benar-benar ngegendong tim ini sama Lamine Yamal. Di tengah, Gundogan itu benar-benar bekerja keras, meskipun Barcelona dapat penalti nggak gol lewat Gundogan. Tapi dia itu di tengah yang dimainin itu awalnya Rafinha, Gundogan sama DM yaitu Christensen, dan asli Christensen itu bapuk banget. Dia sebagai DM itu atribut untuk dia menyerang, membantu serangan itu nggak ada sama sekali. Jadi dia bener-bener stay di tengah, tapi ya nggak ada nilai tambah yang lebih. Gue kalau jadi Xavi, meskipun ada beberapa pemain yang absen kan Pedri, Gavi sama De Jong kan, dan itu pemain penting semua. Di bench kan ada Roberto. At least kalau nggak mainin Romeo, ya Romeo gone lah, nggak usah dimainin. Ya lu bisa pasang Gundogan, Rafinha sama Sergio Roberto. Meskipun Sergio mainnya nggak selalu main bagus, lebih sering main jelek, tapi dari sisi visi bermain dia cukup punya visi bermain yang bagus. Cuman outputnya itu seringkali passingnya amburadul. Nah, yang terjadi adalah ketika Rafinha cedera, Xavi memasukkan Fermin. Ya hasilnya yang gitu-gitu aja. Bahkan gol datang itu dari Lamine Yamal. By the way, golnya sangat keren. Dan ini bocah berumur 16 tahun, tapi gila ini pemain satu ini. Kalau dia nggak diperkosa kayak zamannya Pedri ataupun Gavi yang akhirnya cedera lama, dan cederanya itu sering timbul kembali dan agak suwe, gua harap Lamine Yamal itu tidak diforsir seperti Gavi dan juga Pedri di tahun-tahun ketika mereka awal-awal muncul. Ya, itu adalah Barcelona di bawah Xavi. Ugly win, nggak layak menang, sama sekali nggak layak menang. Dari sisi permainan nggak ada kreativitas dan nilai tambah lebih. Yang ngegendong itu bener-bener Gundogan sama Lamine Yamal doang, lainnya gone, nggak ada kontribusi apa-apa. Dari update Liga Premier Inggris, semalam Wolves menang 2-1 melawan Fulham. Gue sempat nonton sedikit. Babak pertama Wolves lebih sering menguasai bola, tapi dari segi kreativitas mereka itu stuck, dan pemain mereka itu banyak yang cedera. Sementara Fulham itu lebih mengandalkan transisi, dan mereka dapat 2 peluang, sayang finishingnya bapuk. Jadi ya gak heran kalau Wolves menang
Wolves sama Fulham ini kan dua tim papan tengah yang sering merepotkan tim-tim papan atas di Premier League. Dan mereka ketemu tadi malam, ya sebenarnya bukan match yang buruk bagi penonton netral seperti kita. Sebenarnya match itu cukup enak untuk ditonton. Sayang gue nggak nonton di babak kedua dan gue cek di skor 2-1. Ya udahlah, juga nggak penting-penting amat. Dan setelah itu gue lanjut nonton Arsenal. Tapi sebelum kita ke sana, kita bahas MU dulu. MU berhasil menang 2-0 melawan Everton, dan 2 gol tersebut dicetak melalui titik putih, yaitu penalti. Satu Bruno Fernandes dan yang satu Marcus Rashford. Dari segi permainan, MU bermain sangat buruk, sangat buruk. Meskipun mereka dapat beberapa peluang, tapi permainan mereka itu ya sebenarnya sangat menyedihkan, di mana pemain mereka itu tidak bisa menguasai bola lebih dari 5 detik. Dan Everton mencoba bermain keluar. Mereka cukup berani untuk memainkan bola, terutama ketika mereka sudah tertinggal 1-0. Mereka mengambil inisiatif untuk lebih menyerang. Dan hasilnya adalah di situ terbuka beberapa space yang bisa dimanfaatkan MU ketika para pemain Everton melakukan salah passing. Nah, MU-nya Ten Hag di match-match ini atau di bulan-bulan ini, karena banyak pemain yang cedera dan lain-lain, dan juga banyak sekali pemain yang gak perform seperti Rashford dan lain-lain, Ten Hag lebih memanfaatkan kapasitas pemain mereka, yaitu Ten Hag tahu dia tidak mungkin bermain dengan kondisi tim seperti ini dengan memainkan position football dan juga segi kreativitas yang mungkin bisa diberikan lebih daripada pertandingan semalam. Tapi yang jadi masalah adalah para pemain MU ini sangat tidak konsisten. Jadi Ten Hag tidak melakukan hal itu. Yang gua agak aneh sebenarnya adalah kenapa Bruno Fernandes dipasang lebih ke depan sementara McTominay itu dipasang lebih ke belakang. Gue agak menyayangkan hal ini karena adalah kita semua tahu kapasitas Bruno Fernandes. Dia itu adalah sebagai playmaker murni. Dia lebih sering turun ke bawah jemput bola, bagi bola kiri kanan, buka ruang, kasih terupas. Dia bukan seorang pemain yang mempunyai killer insting yang lebih. Bahkan gue bisa bilang kalau killer insting Bruno ketimbang McTominay itu bagusan McTominay. Jadi seharusnya semalam itu Ten Hag memasang McTominay sebagai striker, Bruno sebagai playmaker di belakang McTominay. At least dia bisa mengkombinasikan lini tengah dengan Kobbie Mainoo dan juga Casemiro. Dan itu tidak terjadi karena Bruno dimainkan lebih ke depan, sehingga posisi dia cenderung terisolasi karena tidak ada pemain yang bisa memberikan umpan yang biasanya itu dilakukan oleh Bruno Fernandes. Nah, itu yang gue agak bingung. Jadi permainan MU ya stuck mengandalkan transisi, dan mereka mendapat beberapa peluang, cuman sayang nggak terjadi gol, terutama peluang dari Garnacho di menit akhir yang seharusnya dia itu bisa passing langsung ke Rashford, dan Rashford tinggal syuting, nggak dilakukan karena Garnacho lebih ingin mencetak gol sendiri dan dia terus melakukan penetrasi untuk mencoba menusuk dan akhirnya gagal dan gol hilang. Tapi itulah yang kita tahu dari pemain MU ini, memang banyak sekali yang egois, terutama Bruno dan Rashford. Nah, ini sebenarnya ini bukan murni salah Ten Hag, cuman dari segi komposisi pemain yang mereka miliki, pemain yang ready saat ini, itu sudah Ten Hag sudah melakukan sesuai dengan apa yang terjadi di tim ini. Cuman yang sangat disayangkan adalah ya posisi Bruno Fernandes tadi. Harusnya kalau McTominay sebagai striker, Bruno sebagai playmaker, at least lebih akan banyak variasi yang terjadi. Jadi tidak hanya murni mengandalkan transisi, at least MU bisa pegang bola. Dan semalam itu mereka benar-benar nyaris
nggak pegang bola sampai di 80 menit terakhir itu mereka lebih bermain aman, dan Everton ketika sudah ketinggalan 2-0 mereka mencoba keluar namun nggak dapat gol ya, karena kualitas pemain mereka ya segitu, mediocre. Banyak sekali salah passing yang dilakukan oleh pemain Everton ketika menuju ke sepertiga lapangan pertahanan MU, dan itu tidak begitu menyulitkan MU. Ya, ini ugly win, meskipun ugly win tapi ini akan menjadi mood booster yang sangat bagus untuk MU, mengingat mereka 2 kali beruntun kalah kalau nggak salah. Mereka kehilangan 6 poin dari Fulham dan juga Man City kemarin. Dan besok Tottenham akan ketemu dengan Aston Villa. Mereka ada rank 45, jadi peluang MU untuk menuju 4 besar masih sangat terbuka lebar. Meskipun secara data dan juga peringkat terpautnya cukup jauh, nggak jauh-jauh amat sih, 9-8 mungkin. Jadi masih bisa karena ada 12 match, 11 atau 12 match lagi. Jadi ini yang belum fix di IPL adalah rank 4, sementara 1, 2, 3 udah fix. Ya kita tinggal tunggu seberapa bisa MU dan juga Ten Hag dan juga para pemain mereka untuk bisa step up mengejar di posisi 4 besar. Kita ke match terakhir yaitu Arsenal melawan Brentford. Di atas kertas kita semua tahu Arsenal dari beberapa match terakhir mereka menang besar dengan permainan yang meyakinkan, dengan skor yang meyakinkan. Nah, tadi malam ketemunya Brentford. Kita tahu Brentford sama kayak Wolves dan juga Fulham, tim papan tengah namun sering merepotkan tim-tim papan atas, dan mereka berani bermain, sesekali bermain terbuka mereka berani. Namun ketika menghadapi Arsenal, mereka tidak murni bermain terbuka. Mereka lebih bertahan ke babak sendiri dan mengandalkan transisi, which is mereka dapat beberapa peluang, sayang finishingnya nggak bagus. Sampai Arsenal dapat 1 gol lewat Declan Rice. Oke, namun setelah gol itu, permainan Arsenal tadi malam itu bener-bener jelek. Bener-bener jelek banget. Saka nggak kelihatan, Odegaard nggak kelihatan, Kiwior amburadul. Trossard ketika dia dimainkan sebagai starter itu seringkali bermain jelek, dan semalam dia bermain jelek. Parahnya lagi adalah Ramsdale di akhir babak pertama melakukan blunder yang sangat fatal, dan itu seharusnya tidak boleh dilakukan oleh penjaga gawang selevel Ramsdale. Dia kan dapat bola dari Saliba, harusnya dia bisa passing ke kanan karena ada pemain Arsenal di sisi kanan yang buka ruang, tapi dia lebih memilih untuk passing jauh, long ball, yang akhirnya ruangnya ditutup oleh Wissa, pemain Brentford, dan terjadi gol. Itu kan sangat kocak. Itu kan sebenarnya very basic. Harusnya hal itu tidak boleh dilakukan oleh penjaga gawang manapun dari level manapun. Sebelum gol itu pun Ramsdale ketika mendapat bola dari pemain belakang Arsenal itu sangat kelihatan dia itu nggak pede ketika pegang bola. Akhirnya yang terjadi adalah dia long. Beda sekali ketika Raya yang bermain. Raya akan berusaha mencoba passing kiri kanan, build up dari kiper dari bawah ke tengah dan menuju ke final, dan itu tidak dilakukan oleh Ramsdale tadi malam. Beruntungnya adalah di babak kedua dia bisa bounce back. Di babak pertama itu sangat kelihatan kalau percaya diri dari Ramsdale itu sangat kurang. Dia kurang percaya diri, itu sangat kelihatan. Namun di babak kedua dia bisa bounce back dan dia mementahkan 2 peluang dari Brentford, 1 syutingan jarak jauh dari Ivan Toney, dia save, dan heading dari pemain Brentford yang sekitar jaraknya 1,5 meter di depan gawang, dia save juga. Nah, itu menambah moral percaya diri dari Ramsdale yang akhirnya pemain Arsenal
berusaha untuk mengejar gol karena pertandingan tadi malam Arsenal bermain sangat buruk. Kreativitasnya itu tidak sesemut, tidak sebanyak pertandingan-pertandingan selanjutnya. Inilah yang jadi masalah dari Arsenal. Mereka ketika di pertandingan-pertandingan yang mereka harus menang, mereka itu seringkali gagal, dan semalam itu hampir gagal. Karena Odegaard Saka main jelek, Havertz nggak dapat banyak supply, Trossard jelek, dan akhirnya sampai Arteta memasukkan Gabsus, Havertz ditarik sedikit ke belakang, dan Jorginho ditarik, Kiwior ditarik. Akhirnya Kiwior tadi malam mainnya babuk banget asli, crossingnya itu bener-bener amburadul. Gue nggak ngerti, mungkin dari match-match sebelumnya dia kelihatan bagus itu karena the whole team semua itu main bagus dan menangnya besar, mainnya sangat meyakinkan. Tapi tadi malam itu sangat kelihatan dia itu nggak bisa bermain sebagai wingback kiri murni. Ya at least kalau ada Zinchenko, kenapa lu nggak mainin Zinchenko daripada Kiwior? Dia dibeli kan sebagai back tengah, bukan sebagai back kiri. Namun Arsenal berusaha mengejar dan sampai akhirnya terjadi gol dari Kai Havertz 2-1. Nah, inilah terkadang hal-hal yang dibutuhkan oleh sebuah tim ketika mereka menjadi penantang gelar juara, yaitu meskipun lu main jelek di match itu, tapi ketika lu butuh kemenangan, lu butuh gol untuk menang, mereka melakukan itu. Dan Arsenal semalam melakukan itu, dan itu sangat membantu mereka, karena besok Man City itu akan ketemu dengan Liverpool. Nah, di pertandingan semalam Arsenal menang, jadi mereka saat ini berada di rank 1. Selanjutnya adalah tinggal menunggu hasil antara Liverpool dan juga Man City, meskipun nanti Arsenal akan ketemu Man City juga di match setelah ini. Jadi itu sangat penting untuk Arsenal dan juga bisa menjadi bahan evaluasi untuk Arteta, karena dia itu seringkali melakukan hal-hal yang sangat konyol. Contoh memasukkan Reiss Nelson dan juga siapa tadi? Kenapa dia nggak masukin Smith Rowe? Trossard tetap main dan Havertz bermain di belakangnya. Tadi yang digantikan Trossard sama Reiss Nelson sama Jorginho digantikan oleh Gabsus ya. Jadi kenapa dia nggak masukkan Smith Rowe sama Gabsus, dia lebih memasukkan Reiss Nelson sama Gabsus. Jadi itu agak aneh, karena Havertz bisa saja bermain di tengah. Mungkin Arteta bisa melakukan pergantian, yaitu Trossard diganti dengan Gabsus. Gabsus bisa bermain dari kiri dan Havertz tetap bermain sebagai false nine. Dan Jorginho bisa diganti dengan Smith Rowe, karena Smith Rowe punya kreativitas, at least dia bisa menutupi lubang ketika Odegaard main nggak bagus. Nah, itu tidak dilakukan oleh Arteta karena dia lebih prefer yang dia masukin adalah Reiss Nelson. Meskipun dia bekerja keras, tapi still dia bukan pemain yang bisa mengangkat tim ini. Oke, sementara itu dulu. Besok ada beberapa match dan ada Man City lawan Liverpool juga. Kita ketemu besok. Oke, thanks for watching.